Good morning. How are you today? Oke, alhamdulillah. I'm fine too, thank you. Oke, anak-anak, kembali lagi bersama Miss Septi. Nah, kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Nah, di bab ini apa yang akan kita pelajari ya? Oke, sebelum Miss kasih tahu apa yang akan kita pelajari hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, anak-anak, di pembelajaran kali ini bersama Miss kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji yang akan kita bahas yaitu syukur nikmat, ya, lalu hidup sederhana dan rendah hati. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab ini, anak-anak. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Oke, anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang syukur nikmat. Syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas semua pemberian Allah yang kita miliki. Nah, Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, seperti nikmat kesehatan, lalu banyak nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jumlahnya itu tidak akan pernah terhitung karena banyak sekali nikmat Allah yang telah diberikan untuk kita sebagai umatnya. Nah, kita sebagai umatnya, kita wajib mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, dan kita juga sebagai umatnya atau yang telah diberikan segala kenikmatan luar biasa oleh Allah, kita wajib menjaga agar nikmat itu tetap berada pada diri kita. Nah, dengan kita bersyukur, kita pandai bersyukur, maka Allah insya Allah akan selalu menambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai nikmat jasmani. Nah, nikmat jasmani adalah pemberian Allah yang berupa kesempurnaan jasmani atau badan. Terus Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena manusia adalah bentuk atau ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, lalu bagaimana cara kita mensyukuri atas nikmat jasmani yang telah diberikan Allah kepada kita? Nah, yang pertama, cara bersyukur kepada Allah atas nikmat jasmani yang pertama ada menjaga kesehatan dengan olahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan yang paling penting kita tidak boleh jajan sembarangan. Itu kenapa kita harus menjaga jasmani kita atau badan kita supaya kita tetap sehat. Nah, kita juga harus bersyukur karena kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Oke, yang nomor 2, menggunakan anggota tubuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Seperti kita contohnya, kita mempunyai tangan, maka sebaiknya tangan kita ada di atas, tidak di bawah. Maksudnya lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Nah, kita sebaiknya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya atau tidak berbuat dosa. Oke, anak-anak, yang keempat selanjutnya yaitu ada mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat jasmani yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita wajib mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, oke anak-anak,
Selanjutnya, kita membahas mengenai nikmat rohani. Nikmat rohani apa ya? Nah, nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat kita lihat oleh mata kita, tetapi kita dapat merasakannya. Nah, apa saja ya yang termasuk dalam nikmat rohani? Nah, yang termasuk dalam nikmat rohani di sini ada ya. Oke, nikmat yang pertama yaitu nikmat iman dan Islam. Nah, yang kedua itu ada nikmat memiliki pikiran dan kepintaran. Nah, lalu nikmat memiliki perasaan bahagia. Lalu ada nikmat memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik. Nah, di sini ada ya anak-anak, nikmat-nikmat rohani yang wajib kita syukuri atas pemberian Allah kepada kita. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi batin kita atau rohani kita dapat merasakannya atas nikmat tersebut. Nah, oke, lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat rohani itu ya? Nah, yang pertama, cara bersyukur kepada Allah atas nikmat rohani yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama ada, kita harus rajin beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, kita harus rajin belajar. Yang ketiga, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita dan kepada guru-guru kita. Atau bahkan kita harus hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Jadi kita sangat wajib hukumnya, atau kita dianjurkan sangat-sangat wajib menghormati orang tua kita, menghormati guru-guru kita, dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Siapapun dia yang mempunyai jabatan apapun, ataupun orang yang tidak mempunyai jabatan, atau pokoknya orang yang lebih tua dari kita, siapapun dia, kita wajib menghormatinya. Nah, selanjutnya yaitu ada mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita sebagai umatnya, kita sangat wajib mengucapkan alhamdulillah untuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai nikmat rezeki atau kebendaan. Nah, nikmat rezeki atau kebendaan ini adalah nikmat pemberian Allah yang berupa harta benda. Nah, harta benda di sini diantaranya yaitu makanan, minuman, uang, pakaian, rumah, dan banyak lainnya ya. Itu adalah contoh nikmat kebendaan atau rezeki kebendaan yang telah Allah berikan dengan kita punya. Semuanya itu termasuk Allah sudah memberikan rezeki untuk kita. Nah, sekarang bagaimana ya cara mensyukuri atas nikmat kebendaan atau rezeki kebendaan yang telah Allah berikan kepada kita? Nah, yang pertama itu kita menggunakan uang untuk keperluan yang baik dan bermanfaat. Nah, selanjutnya kita wajib merawat barang-barang yang kita punya, seperti tadi rumah, terus ada uang kita, radio, dan segala macam yang kita punya yang telah Allah berikan kepada kita. Kita wajib merawatnya agar barang-barang tersebut awet. Nah, seperti misalkan kalian punya mainan, maka kalian harus wajib merawatnya agar mainan kalian awet dan tidak cepat rusak. Nah, selanjutnya kita harus banyak beramal, berinfak, bersodako, mengeluarkan harta atau mengeluarkan zakat harta kita. Lalu kita juga meminjamkan barang milik kita jika teman kita membutuhkan atau ingin meminjamnya.
Lalu kita harus mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu tentang pembelajaran yang tadi, nikmat atau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas mengenai hidup sederhana. Nah, hidup sederhana itu artinya kita tidak berlebihan, tidak boros, dan berhati-hati dalam membelanjakan uang yang kita miliki. Nah, jadi kita tidak boros dan kita berhati-hati dalam membelanjakan uang kita. Kita gunakan uang kita sesuai kebutuhan kita saja, tidak boleh berlebihan. Lalu, orang yang sederhana itu juga tidak akan suka memamerkan kekayaan atau harta yang dia miliki. Nah, orang yang sederhana itu bukan berarti orang itu pelit, tetapi dia itu berusaha mengukur kebutuhannya secara tepat dan tidak berlebihan. Jadi mereka mengeluarkan uangnya atau kebutuhannya itu hanya sesuai kebutuhannya, tidak berlebihan dan tidak untuk kesombongan. Nah, lalu ada sikap sederhana yang ditunjukkan dalam pergaulan, di lingkungan hidup atau di lingkungan sehari-hari. Yang pertama itu ada sikap sederhana, contohnya seperti tidak sombong, bersikap ramah, sopan santun dalam perkataan dan perbuatan, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Terus, tidak mudah marah dan tersinggung. Lalu, berpenampilan wajar dan tidak berlebihan. Lalu ada tidak malu bergaul dengan orang miskin. Nah, itu tadi contoh yang harus kita lakukan untuk hidup sederhana di lingkungan sehari-hari kita. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat hidup sederhana. Oke, manfaat hidup sederhana yang pertama itu ada hati menjadi tenang, membiasakan hidup hemat, mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, lalu menghindari sifat berlebihan, menjauhi sifat pamer atau ria. Nah, itu tadi manfaat hidup sederhana. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rendah hati. Nah, rendah hati itu apa ya? Oke, Miss geser lagi. Oke, rendah hati adalah tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak merendahkan orang lain. Nah, rendah hati juga disebut tawadu. Orang yang rendah hati akan selalu menghormati dan menghargai orang lain. Nah, orang yang sifatnya rendah hati juga dia adalah termasuk sikap terpuji, selalu menghargai orang lain. Lalu orang yang rendah hati itu dia selalu merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu. Ia berani menunjukkan kelebihannya. Nah, lalu apa ya? Nah, oke, selanjutnya sekarang ada rendah diri. Rendah diri beda dengan rendah hati ya. Kalau rendah hati tadi tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak merendahkan orang lain, beda dengan rendah diri. Nah, rendah diri adalah
Ayo, ada yang tahu yang di rumah sudah baca bukunya? Oke, rendah diri itu merasa bahwa dirinya selalu paling hebat dan mampu melakukan segala sesuatu itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sifat rendah diri itu disebut juga minder. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat rendah hati dapat memunculkan sifat yang terpuji sebagai berikut. Nanti di sini ya ada sikap rendah hati. Nah, yang pertama, bergaul dengan teman-teman menjadi lebih dekat. Lalu teman tidak akan tersinggung perasaannya. Perasaan halus dan bertutur kata dengan sopan. Lalu ada selalu menghargai pendapat orang lain. Dan selalu hormat kepada orang lain. Dan selanjutnya ada dicintai oleh Allah dan disenangi banyak teman. Nah, ini sikap rendah hati. Nah, itu dia pembelajaran kita untuk kali ini. Bagaimana? Kalian sudah paham? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau belum, nanti boleh dibuka bukunya ya, dibaca di bukunya ada semuanya. Dan boleh juga ditonton videonya Miss ya. Oke, nanti Nah, cukup itu saja pembelajaran kita untuk kali ini ya anak-anak. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.